Itu sudah awal kerusuhan di sana. Langsung masuk gas air mata, dan itu bukan ditembak ke rumput. Sekali lagi saya bilang, ke tribun langsung, Pak. Saya melihat seorang ibu bawa anak balita kira-kira 1,5 bulan, masih digendong seperti ini posisi. Anak saya sudah tidak bernafas. Anak saya sudah tidak bernafas. Mereka mau nggak mau lagi lompat dari atas buat turun ke bawah, guys. Karena kemungkinan di atas itu udah banyak banget gas air mata, mereka tuh udah nggak kuat lagi. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV. Kemarin aja gua baru ngebahas tentang peristiwa atau tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, guys. Dan gua juga sempat cari tahu beritanya. Terus gue juga ngelihat beberapa video-video potongan ya, atau video pendek, guys, dari salah seorang yang berada di stadion sewaktu kejadian kerusuhan di Kanjuruhan Malang itu. Jadi gue ngeliat beberapa video di situ, suasananya benar-benar sangat mencekam, guys. Jadi gue nggak bisa bayangin dah kalau gue ada di sana itu ya, mungkin gue sama paniknya kayak mereka, guys. Di situ suasananya benar-benar mencekam banget sih ya. Jadi banyak banget orang yang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing, guys. Jadi sempat terjadi penumpukan orang tuh di salah satu pintu keluar. Kalau nggak salah tuh gate 13 ya. Jadi di gate 13 itu, guys, yang menjadi tempat atau banyaknya korban yang meninggal di situ. Nah, di sini kita coba ngeliat aja nih ya, beberapa video atau potongan-potongan video lah ya, dari seseorang yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan Malang, guys. Dan di sini juga ada video dari pengakuan orang yang berada di Stadion Kanjuruhan Malang itu. Jadi di situ dia menceritakan tentang bagaimana kronologi yang sebenarnya. Di sini kita langsung aja lihat, guys, videonya. Kita lihat dari video yang pertama. Nah, di video pertama ini kita melihat ada beberapa supporternya. Bukan beberapa sih ya, banyak supporter Aremania nih, guys. Jadi sebelum terjadinya insiden, perhatikan lirik lagunya. Sangat ngeri. Kita lihat ya videonya. Nah, kalau kita dengar liriknya di sini ya, di situ ada lirik yang mengatakan jangan kembali pulang. Itu bukti ya bahwa ucapan itu adalah doa, guys. Jadi para supporter itu menyanyikan yel-yel Aremania, guys, dengan lirik yang jangan kembali pulang. Kita lanjutin lagi videonya. Nah, lirik ini juga nih, guys, yang benar-benar kejadian. Walaupun harus mati di tengah lapang. Nah, lirik ini ternyata mengaitkan, guys, dengan kejadian di Kanjuruhan Malang ini. Jadi liriknya itu kayak benar-benar nyata sih ya. Mereka menyanyikan lagu ini dengan sangat semangat lah ya. Dan mereka nggak tahu nih, kejadian selanjutnya ternyata lirik yang mereka nyanyikan itu benar-benar menjadi kenyataan, guys. Coba kita lanjut lagi videonya.
Oke, segitu doang videonya. Nah kalau kita lihat video yang ini ya, itu di situ juga ditulis ya bahwa katanya ucapan itu adalah doa guys. Jadi di situ para supporter Aremania ini menyanyikan yel-yel yang apa ya namanya ya. Jadi kayak udah firasat lah ya. Jadi mereka menyanyikan liriknya itu seakan benar-benar menjadi kenyataan guys. Coba kita lanjut ke video selanjutnya nih. Nah, video selanjutnya ini adalah pengakuan dari salah satu supporter Aremania nih guys. Jadi dia itu ada di stadion sewaktu kerusuhan itu terjadi. Coba kita dengar sama-sama nih bagaimana kronologi kejadian saat berada di stadion Kanjuruhan 21 orang tersebut Malang. dikasih kelonggaran, akhirnya mengundang begitu banyak oknum Aremania dari Tribun Utara sama Tribun Selatan. Sementara saya di Tribun 8 sama Tribun 7, di Tribun 87. Di papan skor. Di papan skor di Tribun Timur saya, Pak. Di Tribun Timur. Dari utara sama selatan itu sama-sama turun, tapi gak banyak, Pak. Paling tidak tuh kira-kira ada sekitaran 2000 supporter lah. Gak nyampe separuhnya, padahal yang hadir 42.000 lebih yang hadir itu. Full sesak memang di Kanjuruhan itu, Pak. Karena mungkin hal tersebut yang memicu adalah aparat sendiri yang memukul Aremania begitu kok sampai ada yang meninggal di lapangan pada saat itu, 2 orang kalau nggak salah. Kita melihat dengan mata saya Ternyata sendiri, ada Pak. yang meninggal juga di lapangan guys. Sebelum ada gas air mata sudah ada pukulan. Jadi sebelum ada gas air mata itu dan geletak di udah tengah ada yang terkapar. meninggal di tengah Meninggal lapangan. Anda tahu ya, pokok terkapar. Tapi nggak bergerak sudah, Pak. Posisi sudah terdiam gitu. Di situ tribun kami 87 turun, tapi nggak semuanya, Pak, hanya sebagian. Apa maksudnya? Itu sudah awal kerusuhan di sana. Langsung masuk gas air mata dan itu bukan ditembak ke rumput. Sekali lagi saya bilang ke tribun langsung, Pak. Ke tribun langsung. Di depan saya sendiri, di depan saya pribadi, saya melihat seorang ibu bawa anak balita kira-kira 1 bulan setengah. Masih digendong seperti ini posisi. Anak saya sudah tidak bernafas, anak saya sudah tidak bernafas, anakku harus mati. Bilangnya seperti itu. Dari ibu tersebut dan suaminya sudah gak bisa bicara apa-apa. Ibunya semaput, geblak. Saya menahan sama teman saya, Pak. Orang empat. Saya bilang ke teman saya, Sam, monggo tahan. Masa dari atas ditahan semua sementara sampai ibu ini keluar sama almarhum, sama si bayi tersebut, Pak. Sampai ibu ini keluar, saya lepas tangan saya. Di situ ada gas air mata lagi yang masuk. Posisi di atas saya, gas air mata itu meletas kena tiang itu loh, membatas tribun. Duas, pas di atas saya turun. Air itu turun sama asap itu sudah turun. Di situ saya sudah mulai gelap. Gelapnya saya awal itu sesak, saya nggak bisa nafas, Pak. Saya belum keluar tribun, masih di tangga mau turun ke pintu keluar. Saya masih di tribun itu, Pak. Tapi sempat di lapangan ya, Anda? Nggak, saya nggak turun. Saya termasuk apa ya, Pak? Nggak berani gitu loh. Biarkan mereka lah. Kalau emang mereka mau mengutarakan, tapi kita nggak di 87 nggak, Pak. Cuma sebagian yang turun gitu. Keluarnya? Saya keluar itu saya sudah lepas kontrol. Saya nggak sadar sudah, Pak. Info dari teman saya Aremania sekaligus teman saya yang dibonceng saya berdua pakai sepeda motor saya sama-sama Probolinggo Sumber Taman, itu yang bopong saya, bawa lari saya karena saya sudah kejang, mata sudah putih semua. Saya nggak sadar kejang. Kalau telinga saya nggak berfungsi sudah, Pak, cuma dengarnya seperti suara bising-bising gitu, nggak dengar suara apa-apa sudah, cuma dengar suara bisingan aja, Pak. Sadarnya di mana? Sadarnya saya sudah ada di tim medis. Rumah sakit? Bukan masih, Pak, di sekitar stadion? area stadion. Dia membantu saya memberikan oksigen sekaligus memompa dada saya, Pak, secara manual, bukan pakai alat, secara manual dioyak. Itu saya masih belum sadar sampai di pure, habis air 2 timba masih belum sadar saya. Terus teman saya bilang, ayo harus bawa ke IGD. Jangan, Mas, ini harus ada penanganan utama dari tim medis dulu. Takutnya apa, di perjalanan meninggal. Karena dilihat denyut nadi saya masih ada waktu itu, Pak. Jadi diusahakan sebisa mungkin sampai saya tuh akhirnya merespon. Badan saya merespon dengan batuk, Pak. Batuk yang terasa perih, tapi nafas masih tersendat, masih sedikit-sedikit. Saya baru bisa nafas kalau kepala saya di ke ataskan gini, baru bisa nafas saya, Pak. Dan itu murni karena gas air mata. Terlalu banyak sudah, Pak. Kebetulan di atas saya.
Ini benar-benar tragedi yang sangat menyedihkan, guys. Bahkan gue juga baru tahu nih kalau ada anak balita menjadi korban di situ, guys. Ini benar-benar sangat disayangkan banget sih ya. Balita yang gak tahu apa-apa, guys, dia menjadi korban akan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, guys. Jadi kalau dari pengakuan seseorang ini ya, dia itu melihat ada ibu-ibu gendong anaknya nih ya, dan itu ibu-ibu udah histeris banget, guys, karena anaknya itu udah nggak bernafas lagi. Jadi sampai ayahnya pun tuh udah nggak bisa berkata-kata lagi, guys. Itu gimana ya perasaan orang tuanya melihat anaknya yang masih balita tewas atau meninggal ya. Dia itu meninggal di dalam kejadian atau kerusuhan yang nggak seharusnya terjadi nih, guys. Ini siapa yang harus disalahkan nih kalau kayak gini? Tapi dari pengakuan Aremania ini ya, jadi dia itu katanya di tribun 8 atau 9 ya tadi katanya. Jadi dia itu sebenarnya nggak rusuh tuh. Jadi dia benar-benar ada di atas tribun. Tapi aparat di situ malah menembakkan gas air matanya ke atas, guys. Sehingga banyak mungkin terjadi penumpukan orang, guys, karena mereka ingin menyelamatkan dirinya. Bahkan si supporter Aremania ini ya, yang tadi ngomong ini, dia itu sempat nggak sadarkan diri juga, guys, karena mungkin terlalu banyak asap atau gas air mata itu. Gila, ternyata kejadiannya semencekam itu, guys, di sana. Itu bener-bener nggak bisa gue bayangin dah. Ternyata kejadiannya itu benar-benar sangat mengerikan, guys. Gue juga kalau ada di dalam stadion itu gue juga nggak bisa berkata-kata lagi deh. Apalagi ngelihat ada seorang balita digendong meninggal dunia, guys. Siapa yang mau tanggung jawab kalau kayak gini? Ini benar-benar kejadian yang sangat mengerikan sih kalau menurut gue, guys. Coba kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini ada bahkan setelah kejadian, kalian dengar mereka masih ada di sana. Nah, video yang tadi ini adalah setelah kejadian, guys. Jadi stadionnya itu udah hancur lah ya, karena mungkin tembakan gas air mata, terus juga dari desak-desakannya orang, jadi bangkunya pada rusak. Dan itu ada salah seorang yang memvideokan tuh, guys. Jadi di situ dia katanya mendengar suara riuh di situ. Tapi gue nggak denger sih ya. Gue nggak dengar apa-apa di sini. Mungkin perasaannya dia aja kali ya. Oke, kita next ke video selanjutnya. Nah, ini adalah situasi di G13, guys. Dan G13 ini ya adalah salah satu tempat atau pintu keluar yang memakan banyak korban, guys, katanya. Jadi di G13 inilah yang dinamai pintu kematian. Jadi banyak banget orang yang meninggal di G13 ini, guys, karena katanya itu pintunya kekunci dari luar. Jadi banyak orang yang pengen keluar tapi nggak bisa, sedangkan di depan itu udah banyak banget gas air mata yang mengepul di situ. Makanya banyak banget korban di G13 ini, guys. Kita lihat lagi nih videonya. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini benar-benar mencekam banget sih ya.
itu orang berebut pada mau keluar guys di situ, tapi mereka itu tertahan di gate 13 ini karena pintunya dikunci dari luar. Dan gue juga nggak tahu nih kenapa di gate 13 ini pintunya dikunci nih. Jadi menyusahkan penonton guys di situ untuk keluar. Padahal yang seharusnya dia bisa selamat karena pintunya itu dikunci, mereka malah menjadi korban di situ. Banyak banget perempuan ya guys yang udah pada pingsan. Benar-benar kasihan banget sih. Kejam sih dia. Ini bisa dikatakan udah kriminal guys kalau kayak gini sih. Udah ada yang jatuh dari atas nih. Jadi mereka mau nggak mau lagi lompat dari atas buat turun ke bawah guys, karena kemungkinan di atas itu udah banyak banget gas air mata, mereka tuh udah nggak kuat kali. Wah, serem banget situasinya di sana. Ternyata seserem ini guys situasi di gate 13. Pantas saja dinamakan pintu kematian karena situasinya itu di situ benar-benar mencekam banget ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kerasukan arwah korban yang meninggal. Oh, jadi di sini ada salah seorang nih guys yang kerasukan arwah korban yang meninggal di sana. Dia bilang biadab. Mungkin ini kekesalan lah ya, di dalam dirinya itu. Mungkin dia nggak tahu apa-apa, dia merasa nggak bersalah, tapi dia ditembak sama gas air mata guys. Jadi mereka bilang biadab, benar-benar biadab. Ini kita dengar aja ya, tangisannya itu pilu banget guys. Benar-benar tangisan kekecewaan seseorang. Ini gue nggak paham artinya ya. Buat kalian yang paham artinya, tolong ditulis di kolom komentar guys. Maksud dia ini apa? Dia ngomong apa? Nah ini gue dari video ini gue nggak tahu nih ya, apa dia itu benar-benar kesurupan arwah salah satu korban yang meninggal di sana, atau memang ini kekecewaan yang dipendam oleh seseorang ini guys. Jadi dia itu meluapin semua emosinya yang di dalam dirinya itu. Jadi kelihatannya kayak orang kesurupan, padahal itu adalah kekesalan yang dia pendam di dalam dirinya. Jadi itu dia benar-benar kesal mungkin sama aparat, karena dia bilang biadab, karena mungkin dia ditembak gas air mata kali ya. Jadi itu mungkin gas air mata itu main asal tembak aja kali ya, kemana aja. Jadi orang yang lagi damai, lagi diem di atas itu tetap ditembak kali ya guys. Gue juga nggak paham di sini. Oke, kita coba ke next videonya. Ini adalah penampakan setelah kejadian nih guys, di gate 13 yang terkunci itu. Nah kita lihat nih, di sebelah sana tuh terpaksa mungkin ya dibolongin untuk keluar dari situ. Jadi mau nggak mau mereka ngebolongin tembok buat keluar dari situ guys, karena pintunya itu dikunci. Sini juga udah banyak yang tabur bunga juga guys. Mereka juga turut berduka cita atas korban-korban yang meninggal di gate 13. Oh 60 dia. Masya Allah. Oh jadi yang meninggal di gate 13 ini ada sekitar 60 orang guys. Banyak juga nih ya. Sampai dicium gitu. Ada prediksi ya, ada musim. Oke. Kita lanjut ke video selanjutnya.
Satu-satunya jalan keluar supporter, tidak ada pilihan lain selain oh, jadi benar guys yang tadi video itu. Nah ini dibobol tuh temboknya sama supporter Aremania. Jadi karena nggak ada jalan lain di situ, mereka akhirnya membobol tembok yang ada di situ buat jalan keluar guys. Mau nggak mau sih ya, untuk menyelamatkan diri mereka guys. Kalau nggak kayak gitu mungkin banyak banget korban yang bergelimpangan di sana. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Akan setelah kejadian pada malam hari guys. Ini kalian dengar gak? Jadi kayak masih banyak suara riuh penonton gitu guys di sini. Coba kita putar sekali lagi kali ya. Ini gue denger pakai headset sih. Jadi kayak masih ada riuh suara penonton gitu guys. Gue nggak tahu, mungkin ada suara orang ngobrol di situ atau bagaimana ya. Tapi gue ngedenger sih kayak masih ada suara riuh para supporter di situ. Oke, kita ke next videonya guys. Oh jadi videonya udah habis nih guys. Nah tapi di sini ada sebuah foto nih ya, atau screenshotan lah ya. Jadi ini gue dapat screenshotan guys, yang judulnya itu penculikan. Nah, ini gue juga belum tahu, belum baca. Tahu video yang tak share kemarin kan, video TikTok Kelvin Bottom. Video TikTok Kelvin Bottom yang nunjukin kalau pintu dikunci dari luar saat gas air mata mengepul di tribun. Oh mungkin ini yang pintu gate 13 itu kali ya guys. Nah Kelvin ini diundang Mata Najwa ke Jakarta untuk memberikan kesaksian dan harusnya berangkat siang ini, tapi naas waktu di stasiun dia diculik. Jadi dia diculik intel dari oknum aparat dan akhirnya gagal berangkat. Banyak saksinya orang di stasiun. Jadi ada, ini gue juga baru baca nih ya. Jadi ada salah satu Aremania mungkin ya. Jadi mungkin dia ngepost video tentang dikuncinya pintu gate 13 itu dari luar guys, saat gas air mata itu mengepul. Nah dia ini diundang nih sama Mata Najwa, tapi entah kenapa nih ya, ini kenapa dia sampai diculik. Dan gue juga belum bisa mengatakan ini fakta atau gimana ya, tapi kalau emang benar diculik nih ya, ini pasti ada apa-apanya guys. Kenapa harus diculik gitu? Biar nggak ada, aduh gue jadi berat ngomongin. Apa biar nggak kebongkar siapa yang salah? Makanya si Kelvin Bottom ini diculik. Tapi ini berita juga masih belum tahu ya, entah dia diculik atau kemana gitu ya. Gue juga masih belum memastikan kalau ini berita ini benar, dan gue juga baru baca nih guys. Jadi dia itu lagi pengen diundang tuh, tapi kenapa diculik ya? Apa buat membungkam kebenaran? Jadi si Kelvin Bottom ini diculik guys, biar nggak, aduh gue mau ngomong agak berat nih ya. Jadi biar nggak mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ada apa nih guys? Wahai aparat, kenapa harus diculik? Orang yang ingin mengungkapkan kebenaran, kenapa harus diculik? Kalau emang benar diculik, itu benar-benar tanda tanya besar guys buat kita semua.
apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang disalahkan. Gue gak mau ngomong panjang lebar ya tentang ini, karena ini udah ranah sensitif sih ya buat gue. Karena udah soal penculikan begini guys. Tapi kalau emang bener ini beritanya diculik nih ya, kalau sampai ini bener dia diculik, ini benar-benar jadi tanda tanya besar guys. Kenapa harus diculik? Apakah untuk membungkam fakta yang ada? Ini benar-benar harus, ini gue sampai ribet ngomong ini. Ini benar-benar harus diusut tuntas guys, sampai ke akar-akarnya. Jadi ini benar-benar udah tindak pidana sih ya. Benar-benar sangat disayangkan kalau emang benar sih Kelvin Bottom ini gara-gara ngepost video itu diculik. Benar-benar nggak masuk akal sih ya kalau nggak membungkam fakta yang ada. Di sini juga ada foto lagi nih guys. Nah di sini ada screenshotan lah, foto lah ya. Jadi total korbannya itu ada 448 korban guys, 323 luka, dan yang meninggal itu jadi bertambah nih. Kalau kemarin gue bilang itu kan dari berita yang ada 127 orang. Nah sekarang ini jadi bertambah 215 orang yang meninggal dunia. Makin banyak aja nih guys, makin banyak nyawa yang melayang di dalam Stadion Kanjuruhan itu. Ini benar-benar sangat disayangkan, dan gua mohon kejadian ini benar-benar kejadian yang terakhir di dunia sepak bola guys. Jadi bisa aja ya, kita mendingan damai aja dah. Gak ada gontok-gontokan lagi, nggak ada kerusuhan lagi. Kita sama-sama support tim kita masing-masing guys, nggak dengan kerusuhan guys. Kalau kalah ya kalah, ya menang ya menang, karena itu permainan. Jadi ada menang ada kalahnya. Nah kita sebagai fans atau supporter hanya bisa support aja sama tim-tim kesayangan kita. Jadi tolonglah udah nggak usah ada kerusuhan lagi. Karena kalau nggak salah Indonesia ini masuk catatan sejarah terburuk dalam sepak bola dunia nih guys. Yang kedua kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu Peru, kedua itu Indonesia, dan ketiga itu Ghana. Ini kalau nggak salah sih ya, gue dapet beritanya kayak gitu. Jadi tolonglah jangan ada lagi kekerasan dalam sepak bola. Dan buat para aparat nih ya, ini berat sih gue ngomongnya. Tolong jangan main asal tembak gas air mata guys. Itu benar-benar sangat disayangkan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Oke, mungkin video gue cukup sampai sini aja ya. Ini pembahasan udah mulai agak berat nih guys. Nanti gue takutnya yang enggak dah. Jadi mungkin video gue cukup sampai di sini aja. Semoga kejadian ini nggak akan terulang lagi, dan semoga para orang tua, keluarga, kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan guys. Sekali lagi di sini gue turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian kerusuhan di Kanjuruhan Malang ini. See you next time.